Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh penerapan aksi nyata pada pembelajaran terdiferensiasi dengan membaca terbimbing yang dilakukan oleh guru. Perkenalkan, nama saya Retno Purnamasari dari SD Negeri 4 Cunjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan aksi nyata ini ialah melihat perkembangan membaca di sekolah dasar seringkali kita temui pada siswa, khususnya kelas tinggi yang belum lancar dalam membaca. Disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal, seperti siswa mengalami kondisi yang berbeda, tidak seperti siswa lainnya, maupun faktor eksternal, yaitu metode pembelajaran yang kurang tepat. Tujuan aksi nyata kali ini ialah meningkatkan kemampuan membaca siswa secara individu, memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di dalam kelas, meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks bacaan, dan menumbuhkan minat baca siswa. Langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama, menganalisis kebutuhan siswa. Di antaranya, kognitif. Melakukan teks membaca untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan membaca siswa dari kelancaran, pemahaman, serta kosakata. Kemudian afektif. Melakukan kegiatan observasi minat baca siswa terhadap berbagai genre dan topik. Selanjutnya, fisik. Menganalisis fisik, memperhatikan kondisi fisik siswa yang mungkin mempengaruhi konsentrasi saat membaca. Langkah yang kedua, pemilihan teks bacaan. Dalam teks bacaan di sini terdapat beberapa variasi tingkatan. Variasi tingkat kesulitan disediakan teks bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dari mulai yang mudah, yang sedang, sampai yang sulit. Pada variasi yang kedua yaitu variasi topik. Pemilihan teks bacaan yang relevan dengan minat dan pengalaman siswa sangat penting dilakukan. Kemudian adanya variasi genre. Tawarkan beragam genre bacaan seperti fiksi, bacaan non-fiksi, puisi, dan lain-lain. Kemudian langkah yang ketiga yaitu perencanaan kegiatan membaca terbimbing. Pembentukan kelompok. Bagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Kemudian yang kedua, pemilihan model pembelajaran. Pilih model pembelajaran yang sesuai, misalnya jigsaw, think, pair, share, atau pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, penyediaan bahan bantu. Sediakan kamus, glosarium, atau gambar untuk membantu siswa yang membutuhkan. Pada pelaksanaan membaca terbimbing, yang pertama melakukan pendahuluan. Ajak siswa berdiskusi tentang topik yang akan dibaca. Sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian jelaskan strategi membaca yang efektif. Pada kegiatan inti, bimbing siswa dalam membaca teks bacaan, kemudian mencoba untuk ajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman, lalu meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif. Pada kegiatan penutup, rangkum isi bacaan, kemudian hubungkan materi bacaan dengan kehidupan sehari-hari, lalu memberikan refleksi diri. Pada tahap evaluasi, memiliki dua tahapan yaitu evaluasi proses, berupa observasi keterlibatan siswa dalam kegiatan membaca. Pada evaluasi hasil, lakukan tes pemahaman bacaan untuk mengukur peningkatan kemampuan siswa. Contoh kegiatan membaca terbimbing. Yang pertama, kelompok tinggi. Membaca teks bacaan yang kompleks, menganalisis unsur-unsur cerita, membuat ringkasan, dan mempresentasikan hasil diskusi.
Pada kelompok sedang, membaca teks bacaan dengan tingkat kesulitan yang sedang, seperti menjawab pertanyaan pemahaman dan membuat peta pikiran. Kemudian pada kelompok rendah, membaca teks bacaan yang lebih sederhana, mendengarkan cerita yang dibaca oleh guru, dan menggambar tokoh cerita. Pada tips tambahan ini, kita melakukan kolaborasi dengan orang tua, libatkan orang tua dalam kegiatan membaca di rumah. Lalu gunakan teknologi, memanfaatkan aplikasi atau website pembelajaran untuk memperkaya kegiatan membaca. Lalu, buat suasana belajar yang menyenangkan. Ciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar dan membaca. Dalam contoh aksi nyata yang pertama pada lingkungan hidup temanya, ada pada kelas 4. Dalam kegiatan ini, siswa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil tes membaca. Kemudian, kelompok tinggi membaca artikel ilmiah tentang perubahan iklim, sedang kelompok yang sedang membaca cerita pendek tentang dampak pencemaran lingkungan. Pada kelompok rendah membaca komik tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Setelah membaca, siswa membuat poster atau presentasi singkat untuk mempresentasikan hasil pemahaman mereka. Pada tahap evaluasi, selama proses, guru mengamati apakah siswa aktif bertanya, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Setelah proses, guru mengevaluasi hasil poster atau presentasi siswa untuk melihat sejauh mana mereka memahami teks bacaan. Dengan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi dengan membaca terbimbing, diharapkan setiap siswa dapat mencapai potensi maksimalnya dalam membaca dan belajar. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.